Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga kita selalu dalam keadaan sehat di tengah pandemi COVID-19 yang melanda negara kita Indonesia tercinta. Perkenalkan, nama saya Bahar Ipumiarto. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai pengenalan sumber belajar. Saat ini kita memasuki era industri 4.0 di mana perkembangan teknologi terjadi begitu cepatnya. Semua orang harus mampu untuk berubah, harus mampu untuk menyesuaikan diri dengan kondisi yang ada. Saat ini kalian sudah bukan lagi siswa SMP, saat ini kalian adalah siswa SMK yang harus benar-benar dewasa. Dewasa dalam bertindak, dewasa dalam bertutur kata, dan tentunya dewasa dalam belajar. Slogan pendidikan saat ini yang sering kita gaungkan adalah semua orang adalah murid, semua orang adalah guru, dan semua tempat adalah sekolah. Di mana slogan tersebut adalah slogan pendidikan dari Ki Hajar Dewantoro atau pahlawan pendidikan Indonesia. Sumber belajar yang pertama. Sumber belajar yang pertama adalah sumber belajar yang tercetak. Yang pertama adalah buku. Buku harusnya sudah sangat lekat dengan kita karena sejak kita SD atau bahkan TK, kita selalu dikenalkan dengan buku sebagai sumber belajar kita. Kemudian ada majalah. Ini merupakan juga sumber belajar yang tercetak. Di SMK bertujuan untuk mendidik siswa-siswi untuk menjadi tenaga kerja yang terampil di bidang masing-masing, di bidang jurusannya masing-masing, sehingga perlu memperkaya sumber belajar kita. Salah satunya dengan majalah ini. Mungkin kalian yang di jurusan TKR, maka mau tidak mau harus membaca majalah-majalah tentang otomotif, atau yang memilih jurusan RPL tentu majalah-majalah tentang komputer, internet harus menjadi bacaan yang wajib. Begitu juga dengan jurusan akuntansi. Agar apa? Agar ilmu kita selalu update, tidak ketinggalan berita. Berikutnya adalah brosur. Brosur ini juga merupakan sumber belajar yang tercetak karena setiap sebuah industri atau pabrik mengeluarkan produknya pasti akan mempublikasikan produk tersebut melalui brosur. Sehingga seringkali brosur lebih cepat terupdate daripada media-media yang lain. Dan contoh yang berikutnya adalah koran. Di koran kita bisa mendapatkan berita-berita terbaru, baik di bidang pendidikan maupun di bidang. Kemudian ada sumber belajar yang tidak tercetak. Nah, sumber belajar yang tidak tercetak ini contohnya adalah film dan video. Dengan melihat film, kita akan mendapatkan gambaran yang lebih baik dari kejadian-kejadian yang dikisahkan. Misal kita melihat film tentang pengkhianatan G30 SPKI. Kita seolah-olah bisa merasakan kekejaman yang dialami oleh para pahlawan revolusi kita. Atau ketika kita melihat film The Last Samurai, kita akan mendapatkan gambaran mengenai kondisi di Jepang di mana para samurai menjadi pasukan dari kerajaan tersebut. Sehingga kita tidak perlu pergi ke Jepang untuk bisa mendapatkan informasi tersebut. Cukup kita melihat filmnya, maka kita bisa merasakan seolah-olah kita berada di zaman itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah di era digital saat ini banyak sekali orang-orang yang membuat video tutorial kemudian diunggah di situs pemutar video seperti YouTube. Nah, di situ banyak sekali tutorial yang bisa kita pelajari. Kemudian sumber belajar yang berikutnya yaitu sumber belajar yang berbentuk fasilitas. Nah, contohnya adalah perpustakaan.
Tentu di dalam sebuah sekolah, perpustakaan adalah menjadi fasilitas yang wajib yang harus dimiliki oleh sebuah instansi pendidikan atau sekolah. Kemudian ada juga sumber belajar yang berupa video. Di sana kita bisa berekspresi. Ataupun sumber belajar di lapangan olahraga. Kemudian berikutnya adalah sumber belajar yang berupa kegiatan. Sumber belajar yang berupa kegiatan ini apa? Contohnya yang pertama adalah wawancara. Dengan wawancara kita bisa mendapatkan informasi dari berbagai sisi, sehingga kita tidak mendapatkan pemahaman mengenai suatu kondisi hanya dari satu sisi saja, tapi kita dapat mendapatkan pemahaman mengenai suatu kondisi secara benar karena kita langsung berhadapan dengan sumbernya. Kemudian sumber belajar yang berikutnya adalah kerja kelompok. Dengan kerja kelompok kita bisa mendapatkan informasi dari pendapat teman-teman kita, sehingga kita tidak salah dalam memahami sesuatu. Ketika kita salah, ada teman kita yang membenarkannya. Sehingga sumber belajar yang berupa kerja kelompok ini harus kita aktifkan kembali di SMK Negeri 1 Bulukerto ini. Kemudian sumber belajar yang berikutnya yang berupa kegiatan adalah observasi atau pengamatan langsung. Dengan melakukan pengamatan langsung, kita mendapatkan gambaran yang pasti mengenai permasalahan yang ada. Kemudian sumber belajar berupa kegiatan berikutnya adalah simulasi. Dengan simulasi kita bisa membuktikan teori-teori yang kita pelajari, sehingga kita bisa mendapatkan gambaran yang real tentang teori yang kita pelajari tersebut. Yang berikutnya adalah sumber belajar berupa lingkungan. Kita bisa mendatangi tempat-tempat di mana permasalahan yang ingin kita ketahui, seperti di terminal, di pasar, atau di museum. Kita bisa mendatanginya dan menjadikan kejadian yang ada di sana menjadi sebuah pelajaran yang berharga. Kemudian yang paling penting dan merupakan ciri dari sebuah pendidikan SMK adalah adanya dunia industri dan dunia usaha. Tujuan dari pendidikan SMK adalah mencetak lulusan yang siap kerja, baik bekerja di perusahaan maupun menciptakan lapangan kerja sendiri atau lapangan kerja bagi orang lain. Sehingga di SMK memiliki ciri khusus yang tidak dimiliki oleh sekolah lain, yaitu adanya prakrin atau praktek kerja industri, di mana siswa diwajibkan merasakan kondisi kerja yang sesungguhnya, sehingga diharapkan ketika lulus, siswa siap untuk bekerja, baik bekerja di perusahaan maupun menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Demikian materi pengenalan sumber belajar. Terima kasih. Jangan lupa selalu pakai masker, jangan lupa rajin cuci tangan pakai sabun, dan tetap menjaga jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.